Hai para studenters, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Jiangye yang rilis pada tahun 2018 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Mingqi yang sedang berencana untuk membunuh sang Kaisar Li dikarenakan esok hari adanya penerimaan murid baru di perguruan Tang. Hal itu membuatnya berkesempatan untuk membunuhnya di saat sang Kaisar memberikan kata sambutan nanti. Namun rencana itu ditentang langsung oleh anak buahnya sendiri yang bernama Cilau dikarenakan di sana terdapat para master kungfu yang berkumpul menghadiri acara tersebut dan itu sangatlah berbahaya bagi Mingqi. Bahkan Mingqi merupakan salah satu penasihat sang Raja Li yang membuatnya tidak pantas untuk membunuh tuannya sendiri. Meski ia tahu jika Mingqi sangatlah dendam kepada kerajaan Tang. Dan di sisi lain, sang Kaisar Li mendapatkan sebuah kabar jika anak yang paling kecil sedang jatuh sakit. Hal itu membuat sang Kaisar Li beserta selir Xiao Tian langsung menemui anaknya tersebut. Dan setelah itu sang Kaisar Li pun memutuskan untuk tidak menghadiri acara di penerimaan murid baru. Sehingga ia meminta Putri Liu sebagai penggantinya untuk menghadiri sekaligus memberikan kata sambutan kepada mereka. Keesokan harinya, penerimaan murid baru di perguruan Tang pun akhirnya dimulai. Kemudian Ningqi yang sedang berdiri menyaksikan banyak para calon murid ujian ini. Tiba-tiba datanglah seseorang bernama Yuxian dengan mengatakan kepada Ningqi jika calon murid di sana merupakan anak para pejabat tinggi, yang artinya mereka sudah membayar kepada perguruan agar mereka lulus dalam ujian tersebut. Mendengar hal itu, Ningqi pun merasa terkejut dan ingin mengundurkan diri. Namun Yuxian bersama Sangsang menahannya, dikarenakan tidak ada yang tidak mungkin. Jika kita berusaha maka hasil pun tidak akan mengkhianatinya. Mingqi yang ingin membunuh sang Kaisar Li, dengan terkejutnya ia melihat Putri Liu yang berada di kuda sang Kaisar Li, yang artinya Kaisar Li telah digantikan oleh Putri Liu untuk menghadiri acara tersebut. Dan hal itu membuatnya harus berlari untuk memberitahukan kepada pasukannya jika saat ini misinya akan ditunda. Dengan bersamaan kereta kuda pun telah datang, yang ternyata itu adalah Liu bersama Hunyuan. Saat ini Hunyuan yang merupakan anak dari sang Kaisar Li juga datang ke sana untuk mengikuti tes perguruan. Hal itu dikarenakan permintaan dari sang ayah. Tak lama kemudian ujian penerimaan murid perguruan pun akhirnya segera dimulai. Di sana Ningqi dengan serius langsung mengerjakan soal matematika. Hal itu ia pernah pelajari dari ketua Su, dan dengan begitu mudahnya ia pun mengerjakan soal tersebut. Bahkan dia merupakan calon murid pertama yang berhasil dengan cepat menyelesaikan ujian matematika itu. Setelah ujian tertulis telah selesai, selanjutnya adalah ujian musik, yang pada hal itu tidak pernah Ningqi lakukan selama dia berlatih dengan ketua Su, sehingga di saat itu ia pun dengan pasrah keluar tanpa melakukan ujian tersebut. Yang pada akhirnya ujian yang terakhir adalah memanah dengan sesama para calon murid lainnya. Bagi siapa yang bertahan, maka ia lulus ujian tersebut, dan anak panah yang mereka gunakan tidaklah tajam. Namun Ningqi di sana hanya duduk berdiam diri di atas pohon, hanya melihat situasi para calon murid yang saling memanah. Mereka pun tidak mengetahui bahwa di sana ada pasukan Mingqi yang akan melakukan rencana pembunuhan terhadap sang Kaisar Li. Namun dikarenakan Kaisar Li tidak ada, sehingga yang akan mereka bunuh adalah Putri Liu yang saat ini sedang berada di sana melihat ujian tersebut. Ningqi yang melihat ada orang asing di wilayah ujian mereka, dengan segera ia pun langsung menghentikan pasukan itu dan mengalahkan mereka dengan kemampuannya. Setelah mengalahkan para pasukan tersebut, ia pun tak sengaja menemukan dan mengambil sebuah giok yang berada di sana. Bahkan saat ini Ningqi tidak menyadari jika pasukan musuh masih banyak yang berada di wilayah tersebut, yang sedang mempersiapkan serangannya terhadap Putri Liu. Mingqi yang belum memberitahukan kepada anak buahnya bahwa misi mereka ditunda. Dengan segera ia pun berlari terburu-buru dengan berteriak mengatakan kepada sang putri untuk segera pergi dari sana.
Namun itu sudah terlambat dan beruntungnya Ningki berhasil menghentikannya. Bahkan Ningki langsung mengalahkan pasukan Mingci yang masih berada di sana, sekaligus mencari tahu siapakah dalang rencana pembunuhan tersebut. Kemudian tiba-tiba ada seseorang misterius datang ke sana dengan membunuh pasukan Mingci tanpa harus menyentuhnya. Hal itu membuat Ningki terpana melihat kemampuan spiritual orang tersebut. Setelah mengalahkan para pasukan itu, Junmo pun langsung pergi meninggalkan Ningki. Namun Ningki yang masih terkagum dengan kemampuan spiritual Junmo membuat Ningki langsung berlutut di hadapannya untuk memintanya sebagai muridnya. Akan tetapi Junmo yang melihat jika Ningki tidak memiliki bakat menjadi kultivator, dengan segera ia pun menolaknya dan meninggalkan Ningki begitu saja. Di tempat lain, sementara saat ini Mingci bersama pasukannya yang berhasil kabur dari kepungan pasukan Kerajaan Tang berniat membunuh semua anak buahnya itu dengan cara memberikan racun di dalam minuman mereka. Hal itu ia lakukan untuk menghilangkan identitas dalang di balik penyerangan itu, mengingat dirinya merupakan salah satu penasihat Raja Li di Kerajaan Tang. Setelah membunuh anak buahnya dengan menyadari jika pasukan Kerajaan Tang akan datang ke markas mereka, kemudian Mingci bersama Cilau segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Yang pada akhirnya pasukan Kerajaan Tang pun telah datang dengan menemukan pasukan Mingci yang telah terbunuh, yang artinya tidak ada bukti yang mereka dapatkan tentang dalang di balik penyerangan sebelumnya. Di keesokan harinya, Mingci yang berasal dari Kerajaan Yan sekaligus salah satu penasihat Kaisar Li dengan berpura-pura ia pun meminta maaf atas penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Kerajaan Yan. Hal itu ia lakukan agar identitasnya tidak ketahuan, sekaligus agar Kaisar Li tidak menyerang Kerajaan Yan yang hanya memiliki sedikit pasukan. Walaupun saat ini Mingci merupakan salah satu penasihat Kaisar Li, namun di dalam hatinya ia tetap akan membalaskan dendam untuk membunuh Kaisar Li di suatu saat nanti. Dan di keesokan paginya, hasil ujian tes calon murid di perguruan Tang pun sudah selesai. Ningki yang menyadari jika dia tidak akan lolos akibat tes musik pun langsung pesimis dan segera meninggalkan perguruan tersebut. Namun Ningki dihampiri oleh salah satu murid di sana dengan mengucapkan selamat kepadanya dikarenakan telah lolos dalam ujian perguruan ini. Bahkan tidak hanya itu, Ningki pun merupakan calon murid peringkat pertama dari ujian memanah dan matematika. Hal itu membuat Ningki terkejut dan sangatlah senang. Singkatnya, Ningki yang ditemani oleh Sangsang pun akhirnya memasuki hari pertama belajar di perguruan itu. Di sana pemimpin perguruan pun memberikan sambutan sekaligus memperkenalkan dirinya yang bernama Huang beserta salah satu master di perguruan tersebut bernama Chao yang langsung mengabsen kehadiran para murid di sana. Kemudian para murid di sana dibawa ke sebuah perpustakaan tua oleh salah satu master di sana bernama Yulian, yang mana perpustakaan itu menyimpan ribuan kitab kuno di seluruh dunia untuk dipelajari oleh mereka agar menjadi kultivator yang sangatlah kuat. Lalu Master Yulian yang merupakan penjaga perpustakaan itu pun langsung mengatakan kepada para murid di sana untuk selalu mengikuti aturan perpustakaan. Salah satunya adalah tidak boleh menyalin isi kitab tersebut dan hanya boleh membaca, bahkan tidak boleh membawa pulang kitab itu. Dan di sana terdapat kitab terlarang yang hanya dibaca oleh murid yang sudah memiliki kultivasi tingkat tinggi, dan jika memaksa, maka dampaknya akan menjadi sesuatu kepada orang tersebut. Sehingga satu persatu murid yang melanggar aturan itu pun langsung seketika tak sadarkan diri. Namun Ningki yang penasaran, dia pun membaca salah satu kitab terlarang tersebut yang membuatnya langsung pingsan. Singkatnya, keesokan hari pun tiba. Ningki yang masih penasaran dengan kitab tersebut dengan segera ia pun kembali ke perpustakaan untuk membuka dan membaca kitab itu. Namun ia pun harus pingsan kembali. Saat itu Ningki bersama murid lainnya yang bernama Cheng Liu yang masih penasaran dengan kitab terlarang itu. Hal itu mereka berdua lakukan setiap hari hanya dengan membuka dan membaca, yang kemudian pingsan kembali. Ningki yang masih tetap berusaha, ia pun kembali ke perpustakaan. Namun di sana Master Yulian memberitahunya jika tubuh Ningki tidak memiliki aura spiritualnya, yang artinya Ningki tidak berbakat menjadi kultivator. Sehingga Ningki janganlah memaksakan hal itu, yang pastinya jika dipaksakan akan sangatlah berbahaya baginya. Namun Ningki yang memiliki tujuan masuk ke perguruan Tang hanya untuk menjadi lebih kuat, ia pun tak akan menyerah. Dan mengetahui hal itu, Master Yulian pun terkagum dengan tekadnya Ningki, sehingga ia pun memberikan kemudahan baginya untuk memperbolehkan menyalin semua kitab yang ada di sana hanya untuk Ningki.
Ningki yang diberikan kemudahan untuk menyalin kitab terlarang itu, dengan terpaksa ia pun menahan efek dari membuka kitab tersebut yang membuatnya pusing di saat dia berada di kediamannya. Dan Sang yang melihat Ningki terbaring lemah sangatlah bersedih. Ia tidak ingin Ningki mati di sana, dikarenakan hanya Ningki lah satu-satunya keluarga baginya. Dan singkatnya di pagi harinya, Ningki yang baru datang ke perguruan langsung bertemu dengan Hunyuan. Saat itu Hunyuan merendahkan Ningki yang menganggapnya jika Ningki tidak akan menjadi kultivator, dikarenakan Ningki tidak memiliki aura spiritual di dalam tubuhnya. Bahkan Hunyuan mengancam Ningki untuk tidak memasuki perpustakaan kembali. Namun Ningki yang tidak takut kepada Hunyuan langsung mengatakan jika dia memasuki perguruan tersebut dikarenakan dia merupakan murid nomor 1 dalam ujian tes kemarin. Hal itu membuat Hunyuan terdiam. Tak lama setelah itu Putri Liu pun datang ke sana dengan memerintahkan semua murid di sana untuk pergi terkecuali Ningki. Dan saat itu sang putri memberikan plakat undangan ulang tahunnya dengan berharap Ningki bisa menghadiri acara ulang tahunnya di esok hari. Dan keesokan harinya di saat Ningki bersama Sang menuju istana untuk menghadiri ulang tahun sang putri, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah informasi tentang pembunuhan Jenderal Lin yang merupakan seorang jenderal yang dulu pernah merawat Ningki dan Zhao di waktu kecil. Setelah Ningki bersama Zhao yang kehilangan keluarganya atas pembantaian dari Jenderal Xiao, sehingga ia memerintahkan Sang untuk menunggu di gerbang istana, sedangkan Ningki akan menyelesaikan urusannya tersebut. Dari informasi yang ia dapatkan, dengan segera ia pun langsung menemui pembunuh itu yang terlihat sudah cukup tua. Dikarenakan kematian Jenderal Lin sudah 15 tahun yang lalu. Hal itu membuat orang itu pun lupa dan bahkan dia tidak mengenali Ningki. Dan orang itu bernama Wei Zi. Walaupun begitu, Ningki pun tetap menanyakan kepada kakek Wei Zi siapa dalang di balik pembantaian seluruh keluarga Jenderal Lin. Mendengar hal itu, kakek Wei Zi tidak ingin menjawabnya dan bahkan ia pun langsung menyerang Ningki sehingga pertarungan singkat pun terjadi di sana. Namun di tengah pertarungan, kakek Wei Zi pada akhirnya mengingat kembali siapa itu Ningki dan ia pun merasakan penyesalan dikarenakan dahulu mengkhianati Jenderal Lin. Bahkan ia pun membantai seluruh keluarga Jenderal Lin. Hal itu membuatnya bersedih atas tindakannya di masa lalu itu, yang saat dulu dia disuruh oleh seseorang untuk membunuh Jenderal Lin beserta keluarganya dengan bayaran yang sangatlah mahal. Kemudian dia pun dengan sengaja menyerang Ningki agar dirinya dibunuh oleh Ningki, dikarenakan seharusnya dia dari dulu sudah mati. Namun saat itu kakek Wei Zi masih tidak memberitahukan siapa di balik dalang pembantaian tersebut. Setelah itu Ningki pun menuju istana dengan memberikan hadiah beberapa ekor ikan, yang hal itu membuat sang putri bahagia atas kedatangan Ningki. Namun tak lama kemudian Ningki pun segera pamit dari sana. Dan di malam harinya, pasukan kerajaan Tang sedang menyelidiki kasus kematian salah satu warga di sana, yang ternyata itu adalah kakek Wei Zi. Di sana mereka menemukan sebuah sobekan kain putih yang mirip dikenakan oleh murid perguruan Tang saat ini. Dan oleh karena itu, mereka pun akan menyelidiki kasus tersebut. Keesokan paginya Ningki pergi ke sebuah kedai milik Yan Suking yang merupakan salah satu orang yang dulu pernah merencanakan pembantaian keluarga Jenderal Lin. Dan Ningki mengetahui informasi tersebut dari Zhang. Namun Ningki yang setelah minum teh di sana tiba-tiba langsung pergi begitu saja. Hal itu pun disadari oleh Yan Suking. Sehingga singkatnya keesokan paginya Ningki pun kembali ke kedai tersebut dan Yan Suking yang menyadari kedatangan Ningki ke sana langsung mengatakan untuk kembali ke kedainya di sore hari nanti. Saat itu Yan Suking menganggap Ningki merupakan orang yang kuat dan sebaliknya Ningki pun menyadari jika Yan Suking merupakan kultivator yang sangat hebat sehingga kemungkinan nanti dia akan kewalahan untuk melawannya. Dan di saat Ningki yang kembali ke kedai itu sesuai waktu yang mereka janjikan, tanpa basa-basi Ningki pun langsung menanyakan kepadanya tentang dalang di balik pembunuhan Jenderal Lin. Namun Yan Suking tidak mau jujur dengan selalu memfitnah sang kaisar dengan mengatakan jika pembantaian tersebut perintah dari sang kaisar Li. Dan setelah itu tiba-tiba Yan Suking pun menyerangnya sehingga pertarungan pun terjadi di sana.
Yan Suking yang merupakan seorang kultivator membuat Ningki kewalahan untuk melawannya dikarenakan Ningki hanyalah orang biasa yang tidak memiliki aura spiritual di dalam tubuhnya. Hal itu membuat Yan Suking meremehkan Ningki dengan mengatakan bagaimana bisa seorang murid biasa bisa lolos di perguruan Tang, dan Ningki yang menyerang hanya dengan menggunakan bela dirinya membuatnya tidak berimbang melawan Yan Suking dan terluka di sana. Dengan pertarungan yang sangat menegangkan itu, tiba-tiba payung yang selalu dibawa Ningki berhasil membalikkan serangan Yan Suking, dan dengan segera Ningki pun menyerang dengan pedangnya, yang pada akhirnya Ningki pun berhasil membunuh Yan Suking di sana. Di sisi lain di kuil Siling, saat itu Long King diperintahkan untuk menyusup ke kerajaan Tang oleh Chumo yang merupakan pemimpin kuil tersebut dengan cara masuk menjadi murid perguruan Tang. Sementara Ningki yang lemah dan terluka akibat pertarungan sebelumnya, tiba-tiba patung burung di atas gerbang kerajaan Tang itu hidup dan menyerang Ningki. Hal itu membuat Ningki terkejut dan dengan segera melarikan diri dari sana. Namun dikarenakan Ningki yang masih terluka, membuatnya kewalahan untuk berlari, sehingga burung itu pun terus menyerangnya yang membuat Ningki pun terluka parah. Yang ternyata alasan burung itu menyerang Ningki dikarenakan dia mengetahui jika Ningki merupakan pangeran neraka yang saat ini sedang dicari oleh Long King atas perintah dari kuil Siling. Dan Ningki yang sudah tidak berdaya dari serangan burung tersebut, pada akhirnya payung hitam itu pun kembali menolong Ningki, yang membuat burung itu pun pergi dan menjadi patung kembali. Terlihat kakek tua bernama Wei Guang yang berada di penjara kuil Siling pun merasakan kehadiran patung burung kerajaan Tang yang hidup kembali, yang artinya pangeran neraka berada di sana. Yang mana dulu kakek Wei Guang merupakan pemimpin kuil Siling yang direbut oleh Chumo yang menjadi pemimpin saat ini. Akibat hal itu Wei Guang pun dipenjara dan kuil Siling menjadi sekte yang jahat. Sementara Ningki yang sebelumnya tak sadarkan diri pada akhirnya tersadar kembali, dan dengan keadaannya yang sangat lemah dia pun berusaha mencari tempat yang dekat untuk beristirahat. Dan keesokan paginya, para pasukan kerajaan Tang pun mulai menemukan kembali warga yang telah terbunuh di sana, yang ternyata itu adalah Wei Zi yang sebelumnya bertarung dengan Ningki. Hal itu membuat ketua penyelidik pun mulai mencurigai jika korban ini memiliki hubungan satu sama lain dengan korban yang sebelumnya, dikarenakan kedua korban ini merupakan pejabat kerajaan Tang terdahulu. Di perguruan Tang saat ini para master di sana saling berdebat tentang tadi malam, yang mana saat itu mereka merasakan jika patung burung telah bangkit kembali, yang hal itu menandakan jika pangeran neraka saat ini berada di sekitar mereka, dan para master pun akhirnya akan menyelidiki siapa pangeran neraka tersebut. Sementara di perpustakaan ternyata Ningki yang berada di sana dengan kondisi yang terluka parah. Tak lama kemudian terdapat seorang murid lainnya bernama Yang Lu melihat Ningki yang sedang sekarat. Bahkan Sang-Sang yang mencari keberadaan Ningki pun akhirnya menemukannya di dalam perpustakaan, sehingga Sang-Sang yang melihat kondisi Ningki pun menjadi panik dan bersedih. Yang pada akhirnya Yang Lu pun membawa Ningki ke tempat kediamannya untuk segera menyelamatkan Ningki yang saat ini kondisinya sangatlah sekarat. Hal itu membuat Yang Lu menunjukkan sebuah pil ajaib, dan pil ini bisa meningkatkan level kemampuannya jika dimakan oleh seorang kultivator, bahkan akan mendapatkan umur yang panjang, dan pil ajaib yang hanya tersisa satu butir di muka bumi ini. Dengan kesempatan itu Sang-Sang pun mengambil pil itu dan langsung memberikannya kepada Ningki, yang hal itu membuat Yang Lu menjadi kesal. Dan beberapa jam kemudian pada akhirnya Ningki pun tersadar kembali. Dengan terkejut jika dirinya berada di sana, menyadari hal itu Sang-Sang pun langsung berterima kasih kepada Yang Lu yang telah menyelamatkan Ningki. Walaupun Yang Lu saat ini masih tidak terima jika pilnya dimakan oleh orang lain, sehingga Yang Lu pun memerintahkan Sang-Sang untuk mengambil baju Ningki yang berada di kediamannya, dikarenakan baju yang dipakai oleh Ningki saat ini adalah bajunya. Setelah Sang-Sang sudah pergi dari sana, Yang Lu menyadari jika Ningki berada di perpustakaan semalam dikarenakan sebelumnya ia diserang oleh patung burung kerajaan Tang. Dia mengetahui hal itu dikarenakan terdapat baju yang dipakainya ada robekan api, bahkan luka sabetan pedang yang berada di tubuh Ningki yang merupakan sabetan pedang dari Tuan Yan Suking. Hal itu membuat Yang Lu merasa kebingungan dengan kemampuan Ningki yang bukan seorang kultivator, dan bahkan patung burung pun hidup kembali hanya demi untuk menyerang Ningki. Hal itu membuat Yang Lu bertanya-tanya tentang identitas Ningki yang sebenarnya.
Sementara di tempat lain, pasukan penyelidik kerajaan Tang telah mendapatkan sebuah petunjuk jika Ningki lah orang yang dibalik dalang dari semua masalah kematian para pejabat kerajaan Tang terdahulu. Dan tidak hanya itu, mereka pun mengetahui jika Ningki memiliki adik bernama Sangsang yang selalu menemaninya. Hal itu membuat sang ketua penyelidik untuk mengawasi Ningki dan mencari identitas siapa Ningki yang sebenarnya. Ningki pada akhirnya sudah kembali ke tempat kediamannya. Namun Ningki yang lapar membuat Sangsang dengan segera pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, sehingga ia pun dengan segera pergi dari sana. Keesokan paginya, Ningki yang mencoba mengendalikan api di hadapannya tiba-tiba berhasil. Hal itu membuatnya terkejut dan sangatlah senang, dikarenakan impian yang selama ini ia harapkan pada akhirnya tercapai dan bisa berkultivasi. Dan Sangsang yang melihat hal itu pun sangatlah bahagia dengan mengatakan jika mungkin itu akibat Ningki yang memakan pil ajaib milik Yang Lu, dikarenakan pil tersebut bisa meningkatkan kemampuan seseorang. Ningki yang saat ini merupakan seorang kultivator membuatnya pergi ke perpustakaan dengan membuka dan membaca isi dari kitab yang sebelumnya. Dan pada akhirnya Ningki pun tidak merasakan pusing ketika membaca kitab tersebut. Hal itu membuatnya merasa bangga. Ningki yang penasaran pun mencoba ke tempat permainan dengan memasang beberapa tel perak untuknya. Dan permainan pun dimulai dengan seketika ia pun terkejut bisa melihat isi dadu yang sudah tertutup di dalam kotak tersebut. Bahkan tidak hanya itu, ia pun bisa mengubah dadu sesuai keinginannya hanya dengan mengedipkan mata. Dan hal itu membuatnya memenangkan permainan itu dengan terus-menerus, yang membuat Ningki dan Sangsang sangatlah bahagia melihat jumlah perak yang mereka miliki saat ini sangatlah banyak. Singkatnya, setelah kerugian besar itu pun terjadi, pemilik permainan itu mengetahui jika Ningki telah bermain curang dikarenakan dia menggunakan kekuatannya, sehingga Ningki pun ditangkap dan dibawa ke hadapan pemilik permainan tersebut. Bahkan Ningki pun diancam akan dibunuh jika tidak mengembalikan perak itu, yang ternyata itu hanyalah bercanda. Dan pemilik permainan tersebut ternyata wakil ketua sekte Yulong bernama Paman Luo yang telah menggantikan posisi Xiao Su. Mereka pun tahu siapa Ningki, namun mereka tidak menyangka jika Ningki akan melakukan kecurangan, padahal mereka sudah menganggap Ningki sebagai pahlawan. Hal itu membuat Ningki meminta maaf dikarenakan ia melakukan ini semua hanya untuk mencoba kekuatannya tersebut. Dan setelah itu mereka pun memberikan informasi yang mengejutkan bahwa tempat permainan itu sebenarnya milik Ningki yang sudah diberikan kepadanya dikarenakan sebelumnya telah membantu Xiao Su. Dan mereka pun menunjukkan sebuah surat persetujuan hak kepemilikan atas nama Ningki, yang saat itu membuat Ningki merasa kebingungan. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.